Sampah kok kayak nggak kelar-kelar ya bro? Ada apa sih sebenarnya? Kita harus ngeliatnya secara holistik. Jadi dari segi pemerintah, sistem, termasuk juga dari segi masyarakat. Oke. Kita itu dari dulu diajarinnya buang sampah pada tempatnya. Uh-uh. Masih ada yang nggak buang sampah pada tempatnya. Tapi yang harusnya sebenarnya buang sampah pada tempatnya dan kita pilah. Jadi buang sampah sesuai kategorinya, bukan cuman buang sampah pada tempatnya aja. Ngerti nggak maksudnya? Oke, kita coba cek dan latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi di Potski, podcastnya anak vokasi. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia ya guys. Di depan kita sekarang udah ada narasumber buat podcast hari ini nih. Halo Kak, bisa nggak kalian kenalin diri kalian? Aku Meiliza Arziana Mazna. Aku Ahmad Novel Prakoso. Oke, kita berempat ini dari kelompok 7 The Educators. Hari ini kita mau podcast dengan tema apa nih kira-kira? Oke, hari ini kita akan podcast dengan membahas masalah isu lingkungan ya, yang nggak selesai-selesai nih, sampah. Kira-kira menurut pendapat Karania nih, kenapa sih masalah sampah itu nggak selesai-selesai? Oke, kalau menurut aku sih ya, kita tuh dari dulu diajarinnya buat buang sampah di tempatnya kan. Tuh. Tapi kita nggak pernah tuh diajarin buat buang sampah, tapi kita harus dipilah-pilih dulu, dibedain antara anorganik maupun organik. Itu kalau menurut pendapat aku ya. Kalau menurut pendapatnya Kak Novel sama Kak Zian gimana? Karena orang pikir buang sampah tuh ya udah cuma kayak ya udah buang sampah aja gitu ya kan. Tapi kan sebenarnya kan harus dipilah-pilih lagi antara anorganik, terus organik sama yang D3 itu. Ya. Gitu. Paling itu pendapat aku. Kalau menurut Kak Zian gimana? Karena emang nggak dibiasain dari kecil kan ya, dan kita juga kurang paham nih antara sampah organik itu apa dan anorganik itu kayak gimana. Jadi kayak kurang pengetahuan dan kurang sosialisasi juga kan buat masyarakat Indonesia kan kadang ya udah kalau misalkan ada poster buanglah sampah pada tempatnya ya udah dia cuman buang sampah di satu tempat itu aja kan. Oke, berarti tadi menurut pendapat Kazian dan Kanovel, membuang sampah itu harus ada sosialisasinya ya, dipilih dulu. Berarti perintah membuang sampah pada tempatnya ini menurut kalian itu belum efektif. Kalau kita ngebahas soal perintah ya kan. Kalau perintah sih udah efektif, ya kan. Cuma baik lagi karena kita diajarinnya itu dari kecil cuma untuk buang sampah pada tempatnya, bukan untuk buang sampah pada tempatnya secara khusus gitu loh. Maksudnya dipilah-pilih gitu. Karena ya kalau dibilang bahas buang sampah secara udah efektif belum? Udah efektif, tapi nggak dipilah, nggak dipilih gitu. Kita tuh cuman belum ngelaksanainnya aja gitu loh. Tapi mereka tuh udah pada tahu ya, walaupun udah ngeliat tong sampahnya tuh organik, anorganik gitu, tapi belum dilaksanakan aja kan, belum disiplin lah sama lingkungan sendiri gitu. Ya apalagi kan orang Indonesia tuh pengennya yang praktis lah. Kebanyakan rata-rata ya FOMO kayak buangnya kesini ya udah gue kesini dah, buangnya kesini ya udah ikut kesini deh gitu. Iya, kayak kurang kesadaran dari kitanya juga nggak sih? Iya benar. Iya benar banget. Padahal di situ udah banyak kan tempat-tempat di umum udah dipisahin tempat sampahnya, tapi kita tetap aja buangnya yang organik di anorganik, yang anorganik malah di organik. Masih ngasal lah. Masih ngasal dicampur-campur gitu. Iya. Kalau misalkan mungkin buat beberapa orang masih ada yang kebalik kali ya soal anorganik sama organik. Iya, kalau benar. menurut kalian tuh gimana tuh biar ngejelasinnya secara gampang tentang anorganik sama organik? Mungkin kalau menurut aku ya itu kita ambil contoh yang kayak di stasiun. Ya. Kayak di stasiun kan dia banyak tuh yang tong sampah yang udah ada gambarnya. Ada 3 tuh Iya, ada 3 yang kayak warna kan kuning, hijau, merah gitu. bener. Hijau buat misalnya organik, terus yang kuning buat anorganik, yang merah buat D3 gitu. Mungkin
bisa ditambah gambarnya gitu. Jadi orang bisa ini plastik kesini, Iya, ini kesini. Plastik sini kalau Gitu, ada iya. macam sana Mungkin organik. mungkin bisa ditaruh kayak gitu tuh di kayak pusat-pusat kota yang rame gitu loh. Iya, Contohnya benar. kayak misalnya Taman-taman Jakarta gitu. Pusat, Sudirman, Taman, apa semua segala macam gitu bisa dipakein kayak gitu sih. Di tempat umum ya, bisa diperbanyak Iya, juga ya uh. kayak gitunya. Jadi kan berpusatnya kan ini cuma di stasiun ya. Di tempat-tempat lain tuh masih sedikit. Mungkin dari pihak lingkungan atau pemerintah setempat tuh bisa nambahin tong sampah itu di tempat-tempat yang rame Iya, gitu. di pinggir jalan juga ya Iya, harusnya buat Fasilitas tuh harus mendukung lah buat tempat sampah gitu. berarti kan kita udah buang sampah pada tempatnya ya. Kalau misalkan ditanya kenapa ya orang-orang jarang banget dipilah-pilih dulu, padahal banyak manfaatnya nggak sih kalau dipilah-pilih sampah gitu, anorganik sama organik? Iya, untuk meringankan tukang sampah juga nggak sih ya Iya, buat memilih bener. mana sampah Udah gitu juga, organik, udah anorganik. gitu juga kayak sampah-sampah bekas makanan, buah-buahan, itu kan bisa dipakai buat kayak pupuk, Kompos ya, gitu. kompos. Jadi ya bisa dibuat tanaman juga lah. Kalau kayak plastik semua segala macam yang berarti yang keras-keras lah gitu, itu kan bisa buat daur ulang. daur lagi. ulang, bisa ladang duit, Iya, tuh bisa benar. jadi cuan. Apalagi Gen Z sekarang kan maunya dapat duit tapi simple. Jadi sekarang juga pada kreatif kan ya, dari Iya. bahan kayak gitu bisa aja dibuat jadi segala macam Iya. buat jadi. Contohnya kayak yang sempat viral kemarin tuh baru-baru ini sih, saya pernah lihat tuh di sosial media kan, di TikTok. Itu dia dibikin apa namanya? Paving block. Paving Gitu. block. Heeh. Jadi dipanasin. Itu apa tuh yang dipanasin? Plastik ya, atau plastik ya. plastik. Plastik kresek gitu? Iya, Oh. apa aja kresek, Botol botol. plastik juga Pokoknya bisa. yang plastik dipanasin terus dicetak, bisa dibikin buat kayak cornblock, paving block gitu semua segala macem. Bikin kerajinan lah. Nah, itu dibentuknya kayak gimana tuh? jadi nanti kita bikin cetakannya. Ada cetakannya. Ada gitu. cetakan khusus berarti. Gitu. Oke. Ya kayak bikin paving block pakai semen kan juga ada cetakannya tuh. Ya kayak gitu aja sama, cuma bedanya dipanasin dulu terus dituang ke cetakan itu. Jadi nanti tinggal dipotong-potong udah jadi jual itu. Lumayan ya. Lumayan juga. Lumayan. Itu biasanya tuh dibentuknya apa tuh, buat tempat asbak atau apa, pot bunga atau gimana tuh? Soalnya aku belum pernah ngeliat nih. Aku juga belum sih. Ya dibikin kayak gitu bisa, cuma kan karena kita ngebahasnya paving block kan itu dibikinnya buat kayak, kalau misalnya kalian tahu yang rumah-rumah ada konblok ya, tahu konblok? Oh ya, tahu. Ya dibikin kayak gitu. Berarti itu bisa dari plastik yang Bisa. Kan cuan kan. Heeh. Lumayan ya kan? Jadi buat para Gen Z ya, kalau Anda ingin cari-cari uang, ya kan? Ya lumayan. Butuh Anda duit. bisa mulung, ya bisa mulung, ambil plastik itu di tong sampah, Iya, Anda lumayan. mulung, Anda bakar, Anda cetak, ya kan? Jadi uang. Jadi uang, Iya. ya kan? Jadi apa? Pengusaha. Pengusaha. Jadi viral, ya kan? Kerjaan Anda viral, Anda juga bisa dapat AdSense, gitu. Dapat duit dari situ juga, gitu. Buat para Gen Z, ya kan? Buat para Gen Z. Padahal dari sampah itu ya yang kayak nggak berguna aja sampah. Iya. Padahal bisa aja Nah, dibuat jadi apalagi kan uang. sekarang Gen Z kan kerjanya rebahan. Terus Kreatif dikit lah ya, TikTok, harus ya. kreatif dikit. Kita tuh Gen Z harus kreatif, Iya. gitu. Di sosmed ada banyak segala macam, jadi Iya. benar kreatif kan. Heeh. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Berarti tadi tuh memilah itu dimulai dari diri sendiri dulu ya, kan jadi Iya, banyak Iya. benar, harus dari yang diri sendiri dulu. hal-hal yang berguna yang bisa dibuat gitu ya. Benar. Ada gak sih tips atau cara gitu biar kita gak males untuk memilah sampah? Kalau dibilang males memilah sampah sih agak susah ya. Kalau diri sendiri mungkin bisa. Ya kita kesadaran penuh aja gitu Berarti loh. dimulai dari diri ngelakuinnya. sendiri dulu ya? Iya, Iya. semua balik lagi dimulai dari diri sendiri. Betul. Iya sih, benar. Gitu. Nanti juga lama-lama orang lain ngikut gitu. Iya, FOMO Mungkin ya. Iya. kita bisa Kan sekarang anak Gen Z pada FOMO semua. Iya. Benar, ikut, ada Benar. apa ikut. Mungkin Aku juga kita FOMO. bisa bikin kayak ya apalagi sekarang ngupload dikit ini viral, ngupload Iya. dikit ini viral. Mungkin bisa bikin poster, video-video edukasi. Iya, gitu. benar. Tinggal upload di sosmed ya kan. Jadi pada apalagi sosmed tuh langsung nyebar kemana-mana ya. Iya, Apalagi sosmed sekarang kan cepet banget ya apalagi sekarang viralnya. TikTok tuh ada
yang bisa buat ningkatin viewers yang kita bayar berapa tuh. yang- itu. Oh, iya, yang benar-benar. Iya, itu kan juga bisa tuh pakai Bisa kayak gitu tuh. tuh. Baik lagi cuan lagi. Cuan lagi. Semua Genzi gadget kan bisa jadi Iya, cuan. sebenarnya kita mau gerak kemana itu bisa jadi duit. Iya emang. Cuma balik lagi karena Gen Z kebanyakan kaum rebahan, ya kan? Mager ya. Males. Males di rumah aja. Kreatif, kere dan aktif. Iya. benar. Benar kita. Benar. Nanti kita bagian itu ya kreatifnya kere dan aktif. Iya. Aktif. Kere karena kan mulung dulu baru dapat cuan. Benar. Kita mulung dulu nanti banyak segala macam sampahnya Iya, ya. benar. Dari Iya. plastik gitu. Kira-kira oh ya, ini aku mau nanya nih. Kan kita tahu nih dari anorganik plastik gitu banyak banget jadi bisa buat jadi cuan kan. Kira-kira dari kalian berdua nih secara pribadi ada nggak sih bisnis yang pengen kalian jalanin dari ini gitu loh? Dari sampah ya. Dari sampah bisa dijadiin cuan atau dijadiin apa gitu baru dijual? Ya mungkin punya- kalau aku pribadi ya itu yang tadi Apa? Yang paving block tadi Paving itu block, ya. itu cuan banget. Cuan Soalnya kita dapetnya harga botol sekilo berapa Iya, sih? gampang. Itu cuma Dulu paling juga 3.000 5.000 perak. Dari situ kita jual satu paving blocknya itu anggapnya kita jual 2.500. satu segimana? Ya paving block bentuk segi 8. Oh, Ya ukurannya sih paling segini lah gitu ya. Bagus ya buat hiasan dinding ya. 2.500 kali misalnya modal kita misalnya 5.000 sekilo. iya. Ya kan kali orang beli satuan kan nggak mungkin dong. Iya, Pasti kan doang ya kan. pasti kan belinya kayak Banyak. 100 biji gitu. Karena kan kita kan fokusin buat alas rumah itu Iya, ya kalau buat di bangun rumah gitu ya. Itu cuan banget sih. Padahal modalnya sedikit juga ya kan ya, tapi cuannya Iya. lumayan kok. Cuannya bisa Gitu. sampai berjuta-juta. Bisa aja kita jadi pengusaha muda gara-gara ini. Gara-gara Bisa. sampah. Gara-gara sampah Bisa semuanya, ya tapi kan? itu mulung Rezeki dulu. nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi Nggak itu ada yang tahu. kita mulung dulu. Kalau makan dari bawah. Kan ini bawah, ada dari pepatah bawah. bersakit-sakit ke hulu, Bersenang-senang bersenang-senang kemudian gitu. Oke, kalau Zian kira-kira ada ide bisnis apa gitu? Mungkin bikin mainan anak-anak ya, Yang kayak kayak- mobil-mobilan Oh, dari- gitu. plastik atau Iya, tapi dikerenin dikit loh, kayak Iya, jadi- miniatur bis gitu loh, kan bisa tuh. Iya, itu bisa tuh. Bisa itu. Anak-anak juga pada suka kan yang kalau kayak Iya, gitu. itu soalnya kan teman aku kan juga jualan kayak gitu ya, dan dia tuh hasilnya lumayan loh. Seminggu bisa 3 jutaan. Lumayan kan, padahal dari barang bekas. Itu dijualnya berapaan gitu satu ini? Mungkin satu miniaturnya harganya 100 ribuan, dan itu tuh sampai ke Makassar, ke Sumatera gitu. Itu tuh dari bahannya apa? Plastik kah? Plastik apa? Plastik-plastikan kayak paling apa namanya, bungkusan. bahannya juga ini kan dari botol bekas. Oh iya, gitu. bahannya dari botol bekas. Tapi dia tuh beneran dibikin cakep gitu loh, dibikin modern semodern mungkin gitu. Ya, jadi nambah nilainya kan ya kalau Bener. dibagusin kayak gitu. Bener. Padahal kan bahannya juga murah banget, tinggal Iya. dicari segala macam. Cuan banget itu. Yang Kalau untuk enggak kreatif. dari ini apa? Sampah-sampah makanan bisa dipupuk. Iya, iya, Itu benar. juga cuan banget. Iya sih, Eh, cuan banget. Kita buka aja apa toko tumbuhan, iya toko pupuk, iya toko pupuk, toko tumbuhan, toko pupuk Iya, gitu. iya, toko. Ya kan? Dari- Toko-toko tanaman tuh yang biasa di pinggir jalan kan jual Iya, benar, pupuk tuh. benar. Ntar pupuk kita bikin sendiri gitu ya Lumayan. dari Oh, oh. sisa sampah Ya, organik ini gitu. tinggal lu Kan udah ada tanam tuh nih, ya gitu. mesinnya ya, mesin Ada pembuat mesinnya. pupuk. Ada, Oh, kan? ada. Gampang ya kalau gampang. gitu. Kalau enggak yang bekas-bekas makanan tuh bisa dijadiin pur ayam. Oh, iya. Makanan iya, aku. ayam. Makanan ayam gitu. Oke. Pelet lah jadi bahasa pelet. Pelet mah ikan dong. Iya bahasanya juga pelet Oh, juga. iya, gitu iya. loh. Oh, yang penting kan Ya salah lagi aja kita ini mah kayak gini. apa? Lagi-lagi kan suka banyak salah. Ya, jadi bobo ke situ dong. Nah, Oke, boleh lanjut ke kira-kira apa ya terakhir? Mungkin pesan-pesan Pesan singkat ya. dari kakaknya. mungkin pesan-pesannya ya buat para Gen Z dan masyarakat ya kan, stop rebahan, kita harus produktif. Kita produktif. Harus produktif, ya. Anda para Gen Z ya, ingat sampah plastik itu bisa jadi duit, Benar. ya kan? Cuan. Bisa jadi cuan, ya kan? Asal kita kreatif juga kan. Nggak apa-apa setelan kayak pemulung, yang penting duitnya banyak. Iya benar. Ya kan? Itu buat Gen Z karena balik lagi Gen Z tuh banyak banget. Iya benar. Gen Z tuh banyak, udah gitu dia
sifat-sifat rebahannya itu yang mager bener. Anak zaman sekarang tuh gitu. mager. Anak zaman sekarang tuh emang parah dah. Oke, berarti Rajin bermalas-malasan. Bukan rajin sih itu. Lebih ke arah tuman kalau bahasa Kebiasaan ya. Kebiasaan. berarti kalau dari Zian gimana? Buat para Gen Z kebanyakan ya kan? Iya, kayak ya emang kita tuh harus pintar-pintar pilih-pilih sampah karena emang kalau misalkan anorganik itu didaur ulang itu beneran cuan sih, bener kata Novel. Jadi bermanfaat juga buat lingkungan, bermanfaat juga buat kita, bener gak? Benar. Dan sampah plastik itu tuh dia bertahannya lama. Iya. Jadi itu susah banget ya diurainya. terurai. Makanya walaupun kita cetak tuh juga awet gitu loh. Awet banget malah. Kalau ditimbun segala macam malah dia lama banget ya. Iya, terurainya. Itu bisa 100 tahun. Iya, lebih berabad-abad lah gitu. Berabad-abad. Kita udah tua itu belum terurai sih kayaknya. Iya benar. Kan? Makanya kan zaman dulu ada fosil-fosil yang permen-permen tuh ya kan, kayak di TikTok kayak ini tahun berapa tuh, saking lamanya terurai. Iya benar. Botol bekas yang zaman dulu tuh masih ada. Berarti dari zaman dulu banget. Iya. Makanya baru kelihatan sekarang. Pasti tuh kita tuh sebenarnya harus pusatinnya tuh ke ini sih, sampah plastiknya itu sih. Iya, karena emang lama terurainya ya kan. Kalau organik kan bisa ntar terurai lagi kan dari alam. Kalau yang plastik emang susah, terus bisa bikin banjir juga sih. Iya, udah banyak. Merusak lingkungan banget sih. Baru-baru ini yang berita kemarin tuh kalau di medsos ya kan, di Jakarta Timur yang ruko rumah bocor gara-gara sampah lagi. Balik lagi emang masalah kita kebanyakan gara-gara sampah. Iya. Parah emang nih sampah. Makanya dari itu kita harus ini ya, buat aware juga buat masalah sampah ini. Iya, harus pintar-pintar memilah sampah ya. Benar. Tuh Gen Z tolong dengerin ya. Oke, kayaknya kita sekarang udah waktunya closingan nih guys. Iya. Padahal mau masih banyak ngobrol ya. Iya. Nanti di belakang layar aja kan. Oke. Kayaknya makasih banget buat Kak Zian sama Kak Novel. Kita yang makasih Kak udah diundang ke sini. Makasih juga ya. Kita pokoknya makasih banget. Terus buat para Gen Z tolong yang nonton nih, nanti bolehlah komen soal masalah yang kita bahas tadi. Boleh komen-komen di bawah. Kan ini bisa dapet cuan juga nih kalau misalkan masalah ini diseriusin gitu loh. Iya. Kira-kira itu aja ya dari kita. Iya, dari kita segitu aja. Oke. Terima kasih ya semuanya. Iya. Iya, sama-sama. Tunggu, berarti kita bilang terima kasih ya sudah di Potski. Nanti kalian jawab podcastnya Anak Vokasi. Oke. Pokoknya kalau ngomong Potski gitu kalian bilang podcastnya Anak Vokasi ya. Oke, siap. Oke. Semuanya makasih banyak ya telah hadir di Potski, podcastnya Anak Vokasi.